Ojek online yang aku tumpangi berhenti tepat di depan pagar rumah. Gegas aku turun, memanggil Lucy dan meminta uang kepadanya untuk membayar ojek online. "Kamu itu ya, Mas, masa bayar ojek saja nggak mampu? Padahal cuma 20.000 doang," rutuk Lucy sambil menyerahkan selembar uang kepadaku. "Uang Mas sudah habis, Lus. Sudah Mas kasih ke kamu semuanya tadi pagi," jawabku, seraya melewati tubuh nan wanginya. Menggenggam kenop pintu, membukanya perlahan, lalu masuk dan lekas membersihkan diri. Setelah selesai mandi, gegas menghampiri Lucy yang sedang santap malam sambil tersenyum sumringah kepadanya. "Loh, Lus, kok beli makanannya cuma satu doang?" Mengernyitkan dahi sambil mengedarkan pandang ke seluruh ruangan dapur. "Kan kamu bisa beli sendiri, Mas. Lagian uang yang kamu kasih nggak cukup," jawabnya santai. "Astagfirullah, Mas juga lapar, Lus. Mas cuma makan pakai telur tadi pagi. Masa iya kamu nggak kasihan sama Mas, Lus?" Memasang wajah melas. Siapa tahu Lucy akan berbaik hati dan mau membelikanku makanan. "Ada mie instan loh, Mas, di kulkas." Lucy menunjuk kulkas yang teronggok di pojokan dapur. "Ya sudah, masakin Mas mie instan kalau begitu." "Kamu nggak lihat kalau aku lagi makan, Mas?" Dia meninggikan nada bicaranya 1 oktav, membanting sendok dengan kasar, lalu pergi begitu saja meninggalkanku. Lagi, aku hanya bisa mengelus dada melihat perlakuan kasarnya. Menarik kursi, menyantap makanan sisa Lucy, karena perut ini sudah terasa sangat lapar. Setelah selesai santap malam, lekas diriku mengenyakkan bobot di atas kasur, merenggangkan otot-otot tubuh yang terasa menegang. Setelah seharian bekerja, berharap esok Lucy akan berubah dan lebih memperhatikanku. Baru beberapa menit memejamkan mata, menyelami samudra mimpi, aku mendengar Lucy menjerit histeris di kamar sebelah. Aku segera berlari menghampiri wanita berparas ayu itu, ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. "Ya Tuhan, sayang, kamu kenapa?" teriakku ketika melihat Lucy sedang duduk di lantai kamar mandi dengan kaki berlumuran. "Perut aku sakit, Mas. Tadi aku terpeleset dan jatuh. Sekarang perut aku sakit. Tolong bawa aku ke rumah sakit, Mas," rintihnya sambil memegangi perut. Gegasku bopong tubuh rampingnya, meminta tolong kepada tetangga karena mobilku masih berada di jalan dan baru akan diantarkan oleh Rudy, bawahanku, nanti jam 10 malam. Setelah sampai di rumah sakit, dokter menyarankan supaya Lucy menjalankan kuretas karena janin yang ada di dalam perutnya sudah tidak bisa diselamatkan. Entah aku harus bahagia atau sedih atas kepergian bayi itu, sebab Maila pernah bilang kalau Lucy sedang mengandung benih laki-laki lain. Bahkan dia menunjukkan rekaman CCTV bukti perselingkuhan Lucy dengan pria dalam video tersebut. Namun entah mengapa aku lebih percaya kepada Lucy ketimbang omongan Maila. Sebab aku yakin Lucy bukan tipe perempuan seperti yang Maila sebutkan. Untuk apa dia bertahan menungguku hingga memutuskan pertunangannya dengan Abraham jika dia memiliki pria lain selain aku? Keluar dari kamar Lucy, pergi mencari Maila ke tempat di mana Rayhan sedang dirawat. Aku ingin meminta uang untuk membiayai kuretas Lucy. Aku tidak mau terjadi sesuatu kepada calon istriku itu. Ragu-raguku ketuk pintu kamar yang terbuat dari kaca tersebut, menyiapkan mental jika nanti Maila marah juga menghinaku karena aku meminta uang kepadanya. Dia ini kan wanita arogan, mana bisa perempuan seperti dia diajak bicara baik-baik. Sepersekian detik kemudian, sesosok laki-laki muncul dengan senyuman terkembang di bibirnya. Siapa lagi dia? Dasar wanita gampangan. Mudah sekali dia bergonta-ganti pasangan, sedangkan statusnya saat ini masih istri sahku. "Mana Maila? Apa yang sedang kalian lakukan di kamar rumah sakit ini? Pasti kalian sedang berbuat, ya?" tanyaku, seraya menerobos masuk mencari perempuan soalim itu. "Maaf, Pak. Apa Bapak bisa sopan sedikit? Istri saya sedang sakit.
Laki-laki berkokok biru langit itu mencoba menarik tubuhku. Aku menoleh ke arah. Wajahku memerah menahan malu, karena ternyata yang berada di kamar tersebut bukan Raihan putraku, melainkan istri lelaki yang sedang berdiri tegap di belakangku. "Maaf, saya salah kamar," ucapku, lalu segera pergi meninggalkan kamar tersebut. Sial, kemana Maila dan antek-anteknya? Apa mereka sudah membawa Raihan pulang ke rumah? Memang dasar Mailah tidak menghargai aku sebagai suami. Raihan keluar dari rumah sakit saja, dia tidak mengabari. Maksudnya apa coba? Mentang-mentang sudah bisa menguasai 60% gajiku, dia bisa semena-mena terhadapku. Memang aku akui, saat Raihan sakit dan dirawat, aku belum sempat menjenguknya, karena saat itu keadaan Lucy sedang kurang baik. Aku tidak mungkin meninggalkan Lucy hanya demi Raihan yang selalu didampingi ibu juga guru ngajinya. Sebab Lucy di kota ini hanya memiliki aku seorang. Mbak Salama juga sudah tidak peduli lagi kepada anaknya, karena dia merasa Lucy menjadi perusak rumah tanggaku. Padahal aku sama sekali tidak merasa kalau Lucy yang menghancurkan rumah tanggaku dengan Maila. Tapi justru Maila lah yang telah membuat benteng rumah tangga kami retak hingga roboh. Andai saja dia bisa menjaga diri dan bisa berpenampilan menarik, mungkin aku masih tetap bertahan dan tidak berpaling darinya. Aku tidak akan kembali jatuh ke pelukan Lucy. Sebab aku memiliki istri yang sangat cantik, juga mempesona di dalam istanaku. Bukan wanita yang berpenampilan persis seperti asisten rumah tangga. Dengan perasaan dongkol, aku menghubungi Rudy, memintanya mengantar mobilku sekarang juga. Jangan lupa isi bensinnya yang penuh, nanti uangnya saya ganti, titahku seraya memutuskan sambungan telepon. Hampir 20 menit aku menunggu. Dokter juga sudah selesai melakukan tindakan kuretas kepada Lucy dengan jam tangan bermerek milikku sebagai jaminannya. Untung saja pihak rumah sakit masih memberi sedikit toleransi dan mau menangani Lucy, walaupun aku belum bisa membayar down payment biaya rumah sakit, karena itu menyangkut nyawa seseorang. "Pak Ibnu," panggil Rudy sambil tersenyum ke arahku. "Dih, so akrab. Kalau sedang tidak membutuhkan tenaganya juga, aku tidak mau dekat-dekat dengan para bawahanku. Malas, nanti ujung-ujungnya ngelunjak, cari muka, memintaku supaya mempromosikan mereka untuk naik jabatan. Totalnya jadi 500.000 ya, Pak. Soalnya tadi tukang ojek yang menjaga mobil Bapak minta tambahan uang. Katanya Bapak cuma ngasih mereka 80.000. Mereka semua mengancam, jika aku tidak memberi mereka uang, maka mereka akan menahan mobil Bapak," ucap Rudy panjang lebar. Bikin pusing saja. Apa dia tidak tahu perasaanku sedang tidak karuan? Membuka pintu mobil, duduk di kursi kemudi tanpa menghiraukan Rudy yang sedang menodongkan tangan meminta ganti uangnya. Aku harus segera ke toko bunga menemui Maila dan meminta uang kepadanya. Bersambung.